PSSI kini akhirnya buka suara soal proses Emil Audero dan dua pemain lainnya untuk memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga. Tom Haye buka suara soal keinginannya untuk bermain bersama timnas melawan timnas Malaysia. Update terbaru proses Jairul Dewal untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Aktivitas Coach Sintayong kini kembali menjadi sorotan setelah tiba di tanah air. Benarkah Alex Pastor dan Jayden Osterwald bertemu untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda? Alasan pihak Emil Audero yang berubah soal membela timnas Indonesia kini dibahas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Hal itu salah satunya adalah termasuk Emil Audero. Ya, selain Emil Audero, PSSI juga tengah mengupayakan proses Dean James dan juga Joype Lupesi, di mana Erick Thohir mengusahakan supaya ketiganya bisa membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga ini. Ya, proses ketiganya ini kabarnya akan dipercepat karena timnas Indonesia kini memang membutuhkan tenaganya demi mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain mempunyai dinamika kehidupannya masing-masing karena mereka akan tidak bermain di Liga Indonesia, banyak yang bermain di luar negeri, ujar Erick Thohir. Emil Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi satu di antara pilihan bersama Martin Paes di timnas Indonesia. Akhirnya pilihan yang juga selama ini kami coba ajak bicara dan akhirnya mau Joype Lupesi keturunan Maluku. Ini ia sudah diskusi sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan dan terakhir dia kapten di klubnya. Lalu yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dan James. Kita memang perlu juga penebalan left back dan juga wing back, tutur Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengungkapkan alasannya yang membuat pihak Emil Audero akhirnya menerima untuk diproses. Ya, nama Emil Audero masuk daftar pemain terbaru yang akan menjalani proses untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, Emil Audero sempat menjadi salah satu nama pertama yang dipertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu tepatnya di saat era Coach Sintayong pada November 2021 yang lalu. Namun ketika itu rumor proses Emil Audero seakan ditepis oleh sang ayahnya, yaitu Edi Mulyadi, di mana dalam sebuah video yang sempat beredar, ayah Emil Audero pernah mengatakan jika sang anak ingin mengejar mimpinya untuk bermain di timnas Italia. Namun kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan alasan Emil Audero akan menjalin proses untuk menjadi WNI. Dinamika masing-masing pemain tentu mereka punya pilihan-pilihan. Waktu itu Emil ingin berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu, tutur Erick Thohir. Persaingan tentu tinggi, ada pertimbangan lain yang penting kami dan PSSI tidak ingin ada kesan bahwa pemain ini bergabung karena ada komersialisasi, jelas Erick Thohir. Ya, ia menambahkan bahwa para pemain keturunan ini percaya dengan proyek yang dibangun oleh federasi saat ini. Proses Jairul Dewal yang sudah lama dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air kini menghadapi tantangan berat, di mana pemain yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia itu kini dikabarkan sedang menghadapi kendala dalam penyelesaian berkasnya. Hal ini membuat peluangnya untuk membela timnas Indonesia kini semakin kecil. Menurut informasi yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Jairul sebenarnya sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Namun kata Yusa, proses administrasi menjadi kendala utama yang menghambat prosesnya. Hingga saat ini PSSI dikabarkan masih berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum. Jelang laga kontra timnas Australia dan juga Bahrain yang semakin dekat, kini peluang Jairul untuk membela skuad Garuda tentu semakin kecil. Yusa bahkan cukup pesimis dengan peluang sang pemain untuk segera menjadi bagian dari tim merah putih. Kalau dari apa yang saya dengar, peluang dia untuk join bersama timnas Indonesia itu hanya 40%, jadi di bawah 50%, ungkap Yusa. Ya, celakannya lagi, jika masalah administrasi ini terus berlarut-larut, tentu bukan hanya laga lanjutan putaran ketiga bulan depan yang akan terlewatkan, akan tetapi juga kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda di pertandingan penting lainnya.
Asisten pelatih timnas Indonesia kini dikabarkan mulai bergerak mencari calon pemain keturunan. Saat ini Jayden Osterwald dikabarkan menjadi incaran untuk bisa menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ya, Jayden Osterwald saat ini bermain di Liga Turki. Bermain sebagai bek kiri, ia sudah tampil dalam 8 pertandingan di Liga Turki. Kabar ini datang dari akun Twitter 1907 Bros pada Sabtu ini, di mana mereka menjelaskan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor saat ini berada di Turki, di mana ia akan bertemu dengan Jayden terkait peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda. Tentunya hal ini menjadi kabar baik karena timnas Indonesia masih sedang berjuang di putaran ketiga. Alex Pastor, asisten pelatih timnas Indonesia, melakukan perjalanan ke Istanbul untuk mewawancarai Jayden Osterwald untuk jersey timnas Indonesia, tulis akun Twitter 1907 Bros. Ya, menariknya hadirnya Jayden akan membuat persaingan bek kiri timnas Indonesia akan semakin ketat, di mana di posisi itu diketahui sudah ada Sean Petinama, Nathan Chuawan dan juga Kelvin Verden. Jayden sendiri selain bermain di posisi tersebut, ia juga bisa bermain untuk menjadi bek tengah dalam beberapa pertandingan. Tentunya hal ini akan membuat Patrick Kluivert memiliki banyak opsi di sektor pertahanan, apalagi ia masih meracik tim untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain bulan Maret mendatang. Kini semua pemain juga terus dipantau dan ia berharap bisa menemukan komposisi terbaik. Coach Sintayong kini langsung menjadi model iklan setiba di Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagramnya, di mana terlihat Coach Sintayong mengunggah ulang postingan akun rekannya di Instagram. Dalam foto itu, Coach Sintayong bersama ketiga temannya berfoto bersama mempromosikan sebuah brand yang tertera di dalam kaosnya. Ya, diketahui Coach Sintayong memang kembali datang ke Indonesia, di mana Coach Sintayong tiba di tanah air pada Jumat malam kemarin. Kedatangan Coach Sintayong ke Indonesia diketahui dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Tidak sendirian, Coach Sintayong pun juga turut didampingi oleh sang penerjemah andalannya, itu JJ dan juga Kim Jong Jin. Indonesia baik, tulis Coach Sintayong di dalam unggahan di akun Instagramnya. Ya, setiba di Indonesia, Coach Sintayong pun tampak langsung disibukkan dengan beragam kegiatan. Dalam unggahan akun rekannya dijelaskan bahwa Coach Sintayong baru saja melakukan rapat guna membahas akademi sepak bolanya di Indonesia, yaitu Sintayong Academy. Ya, kedatangan Coach Sintayong ke Indonesia ini memang menjadi sorotan warganet tanah air, di mana mereka menyambut kehadiran mantan pelatih timnas Indonesia itu di tanah air. Ya, diketahui Coach Sintayong meninggalkan Indonesia pada akhir bulan Januari kemarin, di mana ia pulang ke Korea Selatan setelah dipecat oleh PSSI dari kursi kepelatihan skuad tim Merah Putih. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini mengaku salah satu pertandingan yang ia ingin rasakan bersama skuad Garuda adalah melawan Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Tom Haye dalam podcastnya di episode terbaru yang diunggah pada Sabtu tadi. Gelandang skuad Garuda itu mengaku sangat tertarik untuk melawan timnas Malaysia bersama skuad Garuda. Saya tidak tahu apakah saya punya impian dalam bermain di derby. Tentu saya punya impian di timnas Indonesia. Sebenarnya timnas Indonesia punya derby juga melawan Malaysia. Saya belum pernah bermain melawan Malaysia, tapi tentunya akan menyenangkan bila bisa melawan Malaysia, ucap Tom Haye. Ya, dalam podcast tersebut Tom Haye membahas sejumlah derby satu negara terpanas di dunia sepak bola. Hal itu mulai dari El Clasico Real Madrid versus Barcelona hingga juga ke Persija Jakarta versus Persib Bandung di Indonesia. Saya melihat Instagram Maclock, ada video yang bagus jelang derby. Ada banyak yang dipertaruhkan di laga itu. Saya penasaran dengan derby itu dan saya pikir pertandingan berjalan tidak mengecewakan, ucap Tom Haye. Ya, Tom Haye juga mengaku di suatu saat nanti ia ingin merasakan bermain di sebuah laga klasik di Liga 1, di mana ia tidak menutup pintu untuk bermain di Indonesia. Bagi saya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan menyenangkan bisa bermain di laga derby pada Liga Indonesia, karena kita lihat pertandingan ini dan atmosfernya itu gila, ujar Tom Haye. Ya, terkait menjelang laga timnas Indonesia melawan Australia pada bulan Maret mendatang, ia mengaku siap untuk menjalani pertandingan itu. Saya sudah tahu jadwal penerbangan pesawat ke Australia yang akan saya jalani, ucap Tom Haye. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.